Halo semua, di sini Mr. Bender ya. Jadi kita akan belajar tentang peluang. Jadi sudah di video ke-6. Oke ya. Judulnya adalah peluang dua kejadian saling bebas. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang saling lepas. Jadi sewaktu kita belajar saling lepas, maka dia sebenarnya disebut kejadian majemuk. Artinya gabungan antara dua buah kejadian ya. Jadi kejadian majemuk adalah gabungan dari dua buah kejadian. Dua buah kejadian itu bisa digabungkan menggunakan kata hubung gitu ya. Jadi bisa menggunakan atau, bisa pula menggunakan dan gitu ya. Oke, jadi kemarin kita sudah menggunakan kata hubung atau yang menyatakan lepas atau tidak lepas. Maka kali ini akan kita bicara mengenai saling bebas atau tidak saling bebas sebenarnya sih, yaitu menggunakan kata hubung dan gitu. Jadi sebenarnya kata kunci dari yang saling bebas ini atau tidak saling bebas ya, itu kata kuncinya adalah dan. Begitu ya. Oke. Jadi apabila dia saling bebas, itu dua buah kejadian. Jadi oke. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas itu jika apa? Terjadinya kejadian A tidak berhubungan atau tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Oke. Ya, jadi intinya A itu bisa terjadi, itu tidak mempengaruhi B-nya itu terjadi atau enggak begitu. Jadi mereka itu saling tidak mempengaruhi. Maka disebut saling bebas. Oke, jika A dan B saling bebas, maka peluang dari A kita kali dengan peluang dari B, itu dia akan sama dengan peluang A dan B, begitu ya. Oke. Jadi kalau kita kalikan hasil sama, maka dikatakan saling bebas. Oke. Oke, kita coba lihat contoh. Oke ya, sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama. Tentukan peluang muncul angka pada mata uang. Ini sih mudah ya. Oke, jadi mungkin kita cara pertama dulu. Oke, cara pertama. Oke. Oke, jadi kalau seperti ini ya kita tinggal membuat tabel gitu ya. Oke, jadi misalnya yang ke bawah ini adalah uang gitu ya. Yang ke samping ini adalah dadu. Oke. Maka di sini 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, sedangkan yang uang itu bisa angka, bisa gambar gitu ya. Oke, jadi ini saya garisin supaya mudah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa? Jadi bagaimana nih? Dia harus dan ya kan? Jadi harus kedua-duanya gitu. Jadi coba kita begini. Tentukan peluang muncul angka pada mata uang logam. Oke, jadi angka pada mata uang logam kan berarti inilah ya. Semua angka kan? Angka ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai warna lain untuk yang angka lebih dari 4 pada dadu. Oke, angka lebih dari 4 berarti 5 sama 6 ya pada dadu. Berarti yang ini dong. Oke. Nah, tetapi kata hubungnya adalah menggunakan dan. Artinya dia harus terjadi dua-duanya. Jadi harus dua-duanya terjadi. Oke. Berarti kalau dua-duanya terjadi berarti cuma ini dong. Gitu ya. Nah, maka berarti NE-nya itu adalah 2. Kita tahu bahwa NS-nya itu adalah 12. Karena 2 kali 6, 12 ya. Berarti dari sini kita dapat peluang E-nya itu adalah 2 per 12 alias 1 per 6. Selesai gitu ya.
Oke, tetapi kalau kita menggunakan teori bagaimana? Oke, kita tahu bahwa misalkan A itu adalah kejadian muncul angka, oke, pada mata uang gitu ya. Nah, kalau misalnya B itu apa nih? B itu misalnya adalah kejadian muncul angka lebih dari 4 pada dadu gitu ya. Oke. Jadi misalnya uang logam ini muncul angka, kan tidak ada hubungannya dengan dadunya muncul apa ya, karena memang tidak berhubungan gitu ya, kecuali mata uangnya itu diikat atau dihubungkan dengan dadu, maka pada saat mata uang berputar maka dadunya ikut berputar, jadi dia mempengaruhi ya. Tapi kan tidak, ini kan lepas barangnya kan, ini barangnya lepas, jadi uang itu nanti dia muncul angka maupun gambar, maka tidak mempengaruhi dadu itu mau muncul apaan begitu. Begitu pula dadu ini muncul apaan tidak akan mempengaruhi uang logamnya itu muncul angka atau gambar gitu ya. Jadi mereka berdua saling tidak mempengaruhi. Karena saling tidak mempengaruhi, maka sebenarnya dia adalah saling bebas begitu ya. Oke, jadi kalau saling bebas bagaimana nih? Nah, gitu ya. Oke. Oke, jadi dari sini jelas apa? A dan B saling lepas. Gitu ya. Oke. Maka berarti karena saling lepas kita tinggal cari peluang A dan peluang B. Oke, jadi A itu kejadian muncul angka gitu ya. Berarti A itu adalah angka gitu ya. Ya, padahal S-nya itu adalah apa? Angka gambar. Berarti dengan kata lain peluang A itu adalah 1/2. Kalau yang dadu itu kan berarti B-nya itu muncul lebih dari 4, berarti 5 sama 6. Pada S-nya itu kan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dengan kata lain peluangnya adalah 2/6 alias 1/3. Oke, karena saling lepas. Oke. Karena A dan B saling lepas. Apa? Saling bebas. Kok saling lepas sih? Aduh, udah malam mungkin. Saling bebas ya. Kalau yang lepas itu kan atau ya. Oke, ini bebas nih pakai dan gitu ya. Jadi A dan B saling bebas. Maka apa? Maka berarti peluang A dan B, kan yang ditanya A dan B kan, coba kita baca nih. Dan ya. Oke, berarti ditanya peluang A dan B gitu. Berarti A dan B ini sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Maka peluang A-nya adalah apa? 1/2 dikali peluang B-nya 1/3. Dapatnya jawabannya 1/6. Sama dengan ini. Ya begitu ya. Oke. Jadi sebenarnya otomatis juga terbukti sih bahwa dia adalah apa? Saling bebas. Karena waktu kita kalikan ternyata dia apa? Ternyata sama dengan yang kita cari manual gitu ya. Berarti dia saling bebas begitu. Nah, mungkin kita lihat contoh berikutnya saja ya. Oke. Oke, jadi ini contohnya 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu pertama dan mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua. Oke, sini ada 2 cara lagi ya. Ini bisa pakai manual gitu ya. Oke, jadi cara pertama ini sebenarnya cara manual. Oke ya. Oke, karena 2 buah dadu maka kita bikin tabel lagi. Ini misalnya dadu pertama, ini dadu kedua gitu ya. Oke, dadu pertama bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, lalu ini saya garisin supaya mudah gitu ya. Nah, begitu. Oke, nah sekarang dia ada 2 kejadian, yaitu muncul mata dadu ganjil pada dadu pertama. Oke. Lalu dia pemisahnya itu apa, penghubungnya itu dan gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua gitu. Oke, kita ganjil pada dadu pertama. Oke, dadu pertama ganjil itu kan berarti mestinya 135 ya. Dadu pertama kan? Oke. Berarti ini semua dong.
Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan apa mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua gitu ya. Pada dadu kedua dia kurang dari 3. Oke, ini dadu kedua kurang dari 3 berarti 1 dan 2 dong. Gitu ya. Berarti ini semua nih. Ini semua nih. Ah, begitu kan? Oke, tetapi dia kata hubungnya dan itu artinya harus dua-duanya. Oke, mana yang dua-duanya? Berarti ini ya, ini, oke, ini. Oke, kita cari yang dua-duanya ya, oke. Ah, ini, oke, berarti NE-nya kita peroleh adalah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Sedangkan kita tahu NS-nya kan adalah pasti 36 ya, oke. Maka berarti peluangnya adalah 6 per 36 alias 1 per 6. Oke, jadi jawabannya adalah 1 per 6. Nah gitu, gimana kalau kita pakai cara kedua gitu ya. Oke. Oke, cara kedua. Nah, oke, jadi cara kedua ini mata dadu ganjil gitu pada dadu pertama. Oke, jadi A itu adalah mata dadu ganjil pada dadu pertama. Oke, jadi dadu pertama ini kan sangat jelas S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi yang ganjil itu kan hanya apa nih? 1, 3, 5. Artinya peluang A itu adalah 3 per 6. Oke. Nah, yang B ini adalah apa? Mata dadu kurang dari 3 pada dadu kedua. Oke. Pada dadu kedua. Oke, berarti 1 sama 2 dong ya. Padahal S-nya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua ya. Kan cuma punya 6 sisi ya. Berarti peluang B itu jelas adalah 2 per 6. Alias 1 per 3. Oke, sekarang kalau mata dadu pertama keluar ganjil kan tidak ada pengaruhnya dengan mata dadu kedua. Karena dadu tersebut tidak berhubungan. Tidak ada dihubungkan pakai batangan apa gitu ya, atau apa tali atau apa, maka berarti tidak mempengaruhi putarannya. Berarti dengan kata lain peluang A dan B itu saling bebas. Karena saling bebas, maka kita bisa langsung kalikan. Oke, maka peluang A itu adalah 1/2, peluang B adalah 1/3, dikalikan 1/6. Oke, sama dengan jawabannya ya. Oke, berarti sebenarnya dia adalah saling bebas gitu. Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. Oke, jadi contoh ini adalah peluang Andi dapat menyelesaikan soal matematika 0,7. Peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama 0,6. Oke, tentukan peluang Andi dapat menyelesaikan soal tetapi Budi tidak dapat. Oke, sekarang kita harus berpikir. Jadi Andi dapat menyelesaikan soal, apa hubungannya dengan Budi dapat menyelesaikan soal? Oke, jadi karena Andi dan Budi kan person yang berbeda ya, orang yang berbeda. Berarti harusnya sih tidak ada hubungannya ya. Jadi apakah Andi dapat menyelesaikan atau tidak ya, nggak ada hubungannya sama Budi. Nah begitu. Oke, karena tidak ada hubungannya maka ini adalah kejadian saling bebas gitu ya. Jadi ini jelas ada kejadian saling bebas. Nah oke. Berarti dengan kata lain tinggal dikalikan saja. Nah maka misalkan PA itu adalah peluang Andi dapat menyelesaikan, arti 0,7, maka peluang Andi tidak dapat menyelesaikan soal. Oke. Berarti sama dengan apa nih? Sama dengan 1 dikurangin peluang Andi dapat. Oke, 1 dikurangin 0,7 dapatnya 0,3. Kalau peluang Budi dapat berarti PB oke 0,6, maka peluang Budi tidak dapat menyelesaikan soal adalah 1 dikurangi peluang Budi dapat. 1 dikurang 0,6, 0,4. Nah sebenarnya dia tanya apa? Jadi peluang Andi dapat menyelesaikan soal tetapi Budi tidak dapat.
berarti sama aja dengan peluang A dikali dengan peluang B komplement. Oke, peluang A itu 0,7, peluang B komplement 0,4, dapatnya 0,28. Oke, B. Peluang apa? Andi tidak dapat A komplement, tetapi Budi dapat B. Berarti sama aja peluang A komplement dikali dengan peluang B. Maka 0,3 dikali dengan 0,6. 0,18. Oke ya. Lalu yang C. Yang C berarti peluang apa? Andi dan Budi tidak dapat. Berarti Andi tidak dapat dan Budi tidak dapat. Berarti sama aja dengan peluang A komplement dikali dengan peluang B komplement. Jadi peluang A komplement 0,3, peluang B komplement 0,4. Hasilnya 0,12. Gitu ya. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Oke, jadi contoh berikutnya ini kotak pertama terdapat 6 bola merah, 3 bola biru. Oke, mungkin kita gambarkan dulu seperti biasa ya. Oke, ini kotak pertama ada 6 bola merah dan 3 bola biru. Oke, lalu ada kotak kedua. Oke, kotak kedua ada 5 bola putih dan 2 bola kuning. Oke, nah lalu kemudian akan diambil satu bola secara acak. Oke, satu bola. Penting karena kalau ambil 2 bola maka C2 gitu ya. Oke, dari masing-masing kotak peluang terambil satu bola merah dari kotak satu dan ini ada 2 kejadian. Satu bola merah dari kotak pertama, lalu kata hubung dan lalu kemudian satu bola putih dari kotak kedua gitu ya. Oke, jadi kalau kita pikir yang kita ambil dari kotak pertama ya tentu tidak akan mempengaruhi dari kotak kedua karena kan dia terpisah begitu ya. Jadi otomatis harusnya tidak akan saling mempengaruhi begitu. Oke, kecuali terhubung gitu ya kotaknya. Jadi yang terambil itu bisa mempengaruhi begitu. Nah, maka berarti dengan kata lain ini adalah tentu saja sangat jelas adalah saling bebas. Oke. Nah, kalau saling bebas berarti tinggal cari satu persatu dikalikan saja. Nah, gitu. Oke, jadi yang satu bola merah dari kotak pertama. Oke, dari kotak pertama satu bola merah. Berarti peluangnya adalah 6C1 dibagi 9C1 ya. Oke, bagi 3 dapat 2/3. Oke, ini adalah peluang A gitu ya. Oke, peluang kejadian A gitu ya. Oke, lalu kemudian peluang kejadian B gitu ya. Itu apa nih? Jadi terambil satu bola putih gitu ya. Oke, bola putih ada 5. Berarti peluangnya adalah 5C1 per 7C1 gitu ya. 5/7. Oke, oleh karena itu dan maka berarti peluang A dan B adalah peluang A dikali dengan peluang B. Nah, maka berarti 2/3 dikali dengan 5/7. Oke, dikalikan maka jadi dapatnya 10/21 peluangnya. Begitu. Oke, kita coba lihat contoh satu lagi. Oke, jadi contoh ini diketahui peluang A-nya 1/3, peluang B 2/5, lalu peluang A atau B-nya 3/5. Jadi ditanyanya apakah A dan B ini saling bebas. Oke, kita ingat bahwa peluang A gabung B adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Oh, jawab ya. Lupa nih, jawab. Oke. Saya tulis jawab itu supaya bisa dibedakan antara soal dan jawaban ya. Oke, jadi PA ditambah PB dikurangi dengan peluang dari A iris B begitu ya. Nah, maka peluang A-nya kan adalah 1/3, peluang B-nya adalah 2/5, sedangkan peluang A atau B-nya 3/5. Terus ini dikurangin dengan peluang dari A iris B. Bina ruas, maka berarti peluang A iris B itu sama dengan 1/3 tambah 2/5 dikurangin 3/5. Oke, ini dikurang terlebih dahulu karena sama penyebutnya, maka diperoleh 1/3 dikurangin 1/5. Oke, samakan penyebut, maka jadi per 15. Maka ini jadi 5, ini jadi 3, maka diperoleh 2/15. Nah, oke, padahal PA dikali PB itu adalah
sepertiga kali 2/5 dapatnya 2/15. Oke, 2/15 sama. Oke, karena PA iris B sama dengan PA dikali PB, maka kejadian A dan B saling bebas gitu ya. Oke, begitu ya. Jadi tinggal kita cari aja itu, lalu kita coba lihat apakah dia memenuhi syarat saling bebas gitu ya. Oke, ternyata dia memenuhi syarat saling bebas. Oke, maka berarti dengan kata lain saling bebas. Intinya begitu. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup ya mewakili apa yang tidak kita bicarakan. Oke, sekian dan terima kasih.